Halo guys, selamat datang di channel kami. Belajar itu seru. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Halo semua. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai kisi-kisi matematika kelas 8 untuk persiapan ujian kenaikan kelas. Adapun soalnya nanti terdapat 35 soal, yang mana 30 soalnya pilihan ganda dan 5 soalnya isi. Untuk soal yang saya bahas yaitu soal isi dari nomor 1 sampai nomor 5. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama atau kisi-kisi soal nomor 1. Diberikan sebuah informasi kehidupan yang berkaitan dengan bentuk baku. Peserta didik dapat menampilkan notasi ilmiahnya. Prediksi soalnya, pernyataan berikut jadikanlah dalam bentuk penulisan notasi ilmiah. Yang pertama 4700. Untuk tips mengerjakan soal ini, notasi ilmiah itu rumusnya adalah A dikalikan 10 pangkat N. 10 pangkat N ini bisa bentuk positif, bisa bentuk negatif. Kemudian dilihat bawahnya, apabila 0 di belakang, jadi angka 0-nya itu di belakang, berarti gesernya ke kiri. Kalau gesernya ke kiri, berarti pangkatnya positif. Diulangi lagi ya. Apabila 0-nya di belakang, gesernya ke kiri, pangkatnya positif. Sedangkan apabila 0-nya di depan, 0-nya itu ada angka 0-nya. Ketika soalnya itu ada angka 0-nya di depan, berarti gesernya ke kanan. Kemudian pangkatnya negatif. Ulangi lagi ya. Apabila ada angka 0-nya di depan, berarti gesernya ke kanan, pangkatnya negatif. Langsung aja. Yang pertama 4700. Ini 0-nya di belakang atau di depan? Oh, 0-nya di belakang. 0-nya di belakang. Karena 0-nya di belakang, berarti apa? Gesernya ke kiri. Gesernya ke kiri sampai angka yang paling ujung. Nih, angka paling ujung. Berarti di antara 4 dan 7. Ya. Berarti nanti pangkatnya harus positif. Ini angka 0-nya kan di belakang, gesernya harus ke kiri, gesernya harus ke kiri. Ya, jadi sampai angka yang paling ujung. Di 4, komanya nanti dipindah sini. Yuk kita lakukan, geser 1, 2, 3. Jadi jadinya adalah 4,7 kalikan 10. Kenapa harus kalikan 10? Karena format untuk mengerjakan notasi ilmiah, rumusnya adalah A kali 10 pangkat N. N-nya bisa positif, N-nya bisa negatif. Berhubung ke kiri berarti pangkatnya positif. Positif berapa tadi? 1, 2, 3, berarti positif 3. Atau plusnya ini nggak perlu ditulis juga boleh. Kemudian selanjutnya lagi 67.000. 0-nya di belakang di depan. Oh, 0-nya di belakang, berarti nanti kalau 0-nya di belakang itu gesernya ke kiri, sampai angka yang paling ujung. Angka yang paling ujung adalah di antara 6 dan 7. Berarti komanya nanti harus 6,7. Tulis 6,7. Loncat yuk. 1, 2, 3, 4. Jadi 6,7 kali 10 pangkat berapa? Karena 0-nya di belakang, kemudian gesernya ke kiri, berarti pangkatnya positif. Sekali lagi, positif itu boleh ditulis, boleh tidak ditulis. Ya, khusus positif. Kalau negatif harus ditulis. Nomor 3, 0-nya di belakang atau depan? Oh, 0-nya di belakang, berarti nanti kalau 0-nya di belakang, gesernya ke kiri. Kalau geser ke kiri, berarti pangkatnya itu positif. Pangkatnya itu positif. Oke, sampai angka yang paling ujung. Angka yang paling ujung adalah di antara 3 dan 6. Yuk loncat dulu. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Berarti loncatnya ada berapa? Ada 8. Berarti 3,68 dikalikan 10 kiri ya gesernya ya. Gesernya kiri. Kalau ke kiri berarti positif 10 pangkat 8. Loncatnya 8. Loncat 8. Nah, ya, berarti karena loncat 8 berarti 10 pangkat. Paham ya? Oke. Lanjut sekarang dilihat nomor yang ini selanjutnya berikutnya 0,0047. Ini nolnya di depan apa di belakang? Oh, nolnya di depan. Kalau nolnya di depan itu gesernya ke kanan. Kalau geser ke kanan berarti pangkatnya negatif ya. Oke. Sampai angka mana? Angka yang paling ujung juga berarti di antara 4 dan 7. Oke ya, loncat ya. Dari koma sini 1 2 3. Berarti loncatnya berapa kali? Loncatnya 3 kali. Berarti tulis saja 4,7 dikalikan 10 pangkat 3. Tadi gesernya kemana? Gesernya ke kanan. Kalau gesernya ke kanan itu pangkatnya negatif. Lanjut lagi 0,0074. Nolnya di depan atau di belakang? Oh, nolnya di depan. Kalau nolnya di depan berarti gesernya ke kanan. Sejauh mana? Berarti kita harus loncat dulu. Oke, dari sini ya, dari koma 1 2 3 4. Kenapa sampai 4 ini? Karena kita ambil angka yang paling ujung. Angka yang paling ujung yaitu di antara 7 dan 4. Berarti 7,4. Tadi loncatnya berapa kali? 4 kali. Berarti tulis kali 10 pangkat 4. Gesernya kemana? Ke kanan. Kalau ke kanan berarti pangkatnya negatif. Oke, terakhir 0,0000000012. Ini nolnya di depan atau di belakang? Di depan. Kalau di depan berarti gesernya ke kanan. Setelah gesernya ke kanan pasti nanti pangkatnya negatif. Oke, loncat dulu lagi. Yuk, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Berarti loncatnya berapa kali? 11. Tulis 1,2 dikalikan 10 pangkat 11. Tadi gesernya mana? Ke kanan. Kalau ke kanan berarti negatif 10 pangkat min 11. Nah, itu tips untuk mengerjakan notasi ilmiah. Tipsnya gitu. Jadi intinya di sini tipsnya. Kalau nolnya di belakang kayak ini ya, berarti gesernya ke kiri. Kalau gesernya ke kiri berarti pangkatnya positif. Kalau nolnya di depan, ini nolnya di depan ya, gesernya ke kanan, pangkatnya negatif. Tuh. Nah, ini clear ya untuk pembahasan kisi-kisi soal isi nomor 1. Udah clear, saya kasih tanda. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal isi nomor 2. Diberikan beberapa ukuran sisi-sisi segi 4. Peserta didik mampu menentukan luasnya. Nah, jadi untuk segi 4 itu terdapat macam-macamnya. Yang pertama ada persegi, yang kedua ada persegi panjang, yang ketiga ada layang-layang, keempat belah ketupat, kelima ada jajar genjang, keenam ada trapesium. Jadi ada 6 untuk bangun datar segi 4 ya. Jadi ada 6 untuk bangun datar segi 4. Untuk persegi rumusnya adalah sisi kali sisi luasnya, jadi nggak perlu kita bahas ya. Kemudian untuk persegi panjang, luasnya itu panjang kali lebar, nggak perlu kita bahas. Kemudian luas layang-layang itu sama dengan rumus luas mencari belah ketupat. Nah, ini nanti saya cari. Nanti untuk rumusnya sama dengan belah ketupat, yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi yang saya bahas salah satu aja, layang-layang, karena rumusnya sama dengan belah ketupat. Kemudian jajar genjang, kemudian trapesium. Jadi yang saya bahas untuk menentukan luasnya segi 4 yaitu belah ketupat, jajar genjang, dan trapesium. Langsung saja yang pertama yaitu belah ketupat. Diketahui diagonal satunya 6 cm, diagonal 1 yang di bawah ini. Nah, itu
yaitu 6 cm. Kemudian diagonal 2-nya adalah 8 cm yang di atas ini. 8 cm. Hitunglah luas belah ketupat. Oke, luasnya. Rumus luas itu adalah luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Oke. Setengah kali diagonal 1-nya berapa? 6. Diagonal 2-nya berapa? 8. Kita sederhanakan ya. 6 bagi 2 adalah 3. 3 kali 8 adalah 24 cm persegi. Nah, ketemu jawabannya untuk luas belah ketupat. Sama halnya dengan nanti mencari luas layang-layang, sama rumusnya. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi yang saya bahas salah satu aja. Lanjut yang kedua, jajar ginjang. Diketahui A-nya alasnya ini 7 cm. 7 cm. Kemudian tingginya 4 cm. Hitunglah luas jajar ginjang. Oke, untuk rumus luas jajar ginjang itu adalah alas kali tinggi. Nah, alasnya berapa? Alasnya 7. Tingginya berapa? 4. Berarti tinggal 7 kali 4. 7 kali 4 hasilnya adalah 28 cm persegi. Clear ya untuk mencari luas jajar ginjang? Lanjut sekarang mencari luas trapesium. Diketahui A-nya 7 cm. A itu panjang dari ujung kiri sampai ujung kanan. Ini panjang 7 cm untuk A. B itu cuma di bagian segi empatnya ini, yaitu 4 cm. A-nya adalah keseluruhan 7 cm, B-nya 4 cm. Hitunglah luas trapesium. Rumus luasnya adalah setengah A tambah B dikali T ya. Setengah kali A tambah B dikali T. Jadi setengah dikali kurung A tambah B kali T. Dilihat A-nya udah ada belum? Oh, udah ada. B-nya udah ada belum? Oh, udah ada. T-nya udah ada belum? Belum. Kalau belum ada tingginya berarti kita harus cari dulu. Oke. T-nya adalah ini T. Berarti kita bisa ambil tarik garis. Ini T-nya sama. Sebelah kiri dan kanan sama T. T-nya belum kita cari ya, yang kita tanyakan. Oke, B-nya segini 4. Segini 4 berarti sisanya 7 kurangi 4 berapa? 7 kurangi 4 berarti 7 kurangi 4 berarti adalah 3. Berarti ini adalah 3 cm. Sisi miringnya berarti kita dapatkan oh iya maaf, sisi miringnya ini 5 cm. Nah, oke. Oh ya, sisi miringnya ini baru saya tambahkan ya, sisi miringnya adalah 5 cm. Nah, sisi miringnya 5 cm. Jadi ini 5 cm. Nah, tinggal kita lihat dulu. Oh, mencari tinggi. Karena kita tingginya kan belum tahu. Berarti mencari tinggi pakai rumus Pythagoras. Ini 3, ini 5 ya. Untuk mencari tinggi, karena yang diketahui sisi miring, berarti sisi miring dikurangi sisi alas. Jadi kayak gitu. Kalau mencari alas, ketahui sisi miring sama, berarti miring dikurangi tinggi. Berhubung yang tanyakan tinggi, berarti sisi miring dikurangi sisi alas. Jadi sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi alas dikuadratkan. 5 kuadrat, 5 kali 5 berapa? 25. 25, 3 kuadrat adalah 9. T-nya berarti akar 16. Akar 16 berapa? Yaitu 4 cm. Nah, ditemukan T-nya adalah atau sini 4 cm sama. Berarti karena T-nya udah ketemu, A-nya udah ketemu, B-nya udah ketemu, tinggal masuk perumusan aja. Setengah dikali A-nya adalah 7 ditambah B-nya adalah 4
dikalikan T-nya. T-nya adalah 4. Setengah dikali 7 tambah 4 adalah 11. Dikalikan 4. Nah, kita sederhanakan 2 dengan 4. Berarti 4 bagi 2 adalah 2. 11 kali 2 adalah 22 cm persegi. Ditemukan luas trapesiumnya adalah 22 cm persegi. Nah, jadi untuk mengerjakan trapesium, kalau misal yang diketahui baru dua sisi yang sejajar, A-nya 7, B-nya 4, kemudian sisi miring, berarti untuk mencari luasnya itu perlu tinggi. Karena perlu tinggi berarti kita cari pakai rumus Pythagoras, ya. Di keseluruhan ini 7, ininya 4, berarti untuk mencari ini berarti 7 dikurangi 4 itu 3. Nah, berarti 3 sama 5. Tulis 3 sama 5. T-nya yang dicari dulu. Karena cari tinggi berarti miring dikurangi alas. 5 kuadrat kurangi 3 kuadrat, hasilnya adalah tingginya adalah 4 cm. Kemudian tinggal masuk perumusan. Nah, masuk perumusan ketemu untuk luas trapesium 22 cm persegi. Clear ya untuk pembahasan kisi-kisi IC nomor 2. Oke, kita masuk ke soal IC kisi-kisi nomor 3. Disajikan gambar gabungan segi 4, peserta didik mampu menghitung kelilingnya. Kalau yang soal nomor 2 tadi kan mencari luasnya, kalau ini mencari kelilingnya, tapi tambahannya apa? Gabungan segi 4. Nah, kebetulan untuk prediksi soalnya yaitu gabungan antara trapesium ABCF dan layang-layang EFCD, Yang ditanyakan apa ini? Keliling bangun ABCDEF. Nah, panjang CE-nya 21 cm. CE 21 cm. Panjang AF-nya 14 cm. Panjangnya BC 22 cm. Panjangnya CD, ini CD ya. CD 17 cm. Hitung kelilingnya. Untuk tips mengerjakan mencari keliling itu adalah menjumlahkan keseluruhan di bagian luar. Ini tipsnya ya. Tips mencari keliling. Cari keliling itu menjumlahkan keseluruhan bagian luar. Nih, jadi untuk tips mengerjakan keliling itu menjumlahkan keseluruhan bagian luar. Oke, kita lihat yang belum diketahui untuk bagian luar mana aja. AB belum, ya. Kemudian ED belum, EF juga belum. Langkah pertama, kita mencari diagonalnya terlebih dahulu, ya. Mencari diagonalnya terlebih dahulu. Oke, karena kita mencari diagonalnya, karena kan yang diketahui baru EC, belum FD kan. Nah, karena gunanya apa? Mencari itu, gunanya untuk mencari ED dan EF. Berarti langkah pertama kita mencari diagonal yang satunya, kita misalkan ininya O, titik tengah perpotongan antara diagonal itu kita misalkan O, sehingga kita temukan atau kita cari OF nya dulu. OF nya sama dengan OF ya, berarti BC dikurangi dengan AF. Jadi OF-nya, BC-nya berapa? BC-nya 22 dikurangi AF. AF-nya 14, berarti ketemu OF-nya adalah 8 cm. Kemudian selanjutnya kita mencari panjang CO. OF udah ketemu 8.
panjang CO. Kalau EC kan udah 21, sekarang panjang CO. Untuk mencari panjang CO, kita menggunakan rumus Pythagoras. Ya kan, FC sama dengan DC, ya kan. Kalau sini 17 berarti sini juga 17 cm. Berarti mencari panjang CO itu berarti rumusnya apa? Tinggal nih. Nah, kita tulis dulu biar nggak bingung. Berarti COF ya. CO yang kita tanyakan, CF-nya berapa tadi? CF-nya adalah 17, OF-nya adalah 8. Oke, karena yang diketahui si miring, yang ditanya si tinggi berarti dikurangi. Berarti 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat, sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi alas kuadratkan. 17 kuadrat itu adalah 289 dikurangi 64. 289 kurangi 64 hasilnya adalah 225. Akar 225 adalah 15 cm. Nah, CO udah ketemu 15 cm. Berarti otomatis untuk mencari EO berarti 21 dikurangi 15 atau EC dikurangi atau CE, EC sama CE sama ya, dikurangi sama CO. EC panjangnya berapa? 21 atau CE sama aja. 21 dikurangi 15. Jawabannya adalah 6 cm. Kemudian selanjutnya ini udah ketemu berarti ya, EO nya berarti 6. 15 sama 6 ketemu 21 itu keseluruhan. Oke, selanjutnya kita mencari panjang AB. Panjang AB itu sama dengan AB ini A. AB itu sama dengan panjang CO. Berarti AB karena sama panjang dengan CO berarti 15 cm. Berarti ketemu 15 cm. Setelah itu kita mencari panjang EF. EF-nya ini kan belum ketemu, yang belum ketemu ini EF. Dengan rumus Pythagoras. FO kan udah 8, EO 6. Berarti kita pakai rumus Pythagoras. Ini E, ini O, ini F. EO panjangnya adalah 6, FO 8. Berarti mencari EF itu adalah sisi miring. Berarti EF sisi miring, karena mencari sisi miring berarti dijumlahkan ya. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat 64 ditambah 36. 64 tambah 36 adalah 100. Akar 100 berarti 10 cm. F ketemu ini 10 cm. Kemudian panjang ED. ED sama panjang ED. Panjang ED itu karena itu ya, layang-layang ya, berarti ini sisinya sama. Jadi panjang ED itu sama dengan EF. Berarti ED-nya adalah 10 cm. Nah, ini AB-nya udah ketemu, EF-nya udah ketemu, ED-nya udah ketemu. Berarti untuk mencari keliling bangun ABCDEF tinggal dijumlahkan keseluruhan. Keliling ABCD
EF. Jumlahkan keseluruhan. Jadi panjang AB ini ya, urut sini AB, panjang BC, AB ditambah BC ditambah panjang CD ditambah panjang DE ditambah panjang EF tambah panjang FA. AB-nya berapa? AB-nya 15. AB 15, BC-nya 22. CD-nya adalah 17. DE-nya 10. EF-nya 10 juga. FA-nya 14. Jadi totalnya adalah 15 tambah 22 tambah 17 tambah 10 tambah 10 tambah 14, hasilnya adalah 88 cm. Tips untuk mengerjakan mencari keliling, jangan lupa menjumlahkan keseluruhan bagian luar. Bangun apa aja, kebetulan ini bangunnya adalah trapesium dan layang-layang ya, jadi butuh ketelitian. Nanti ketika mengerjakan ternyata ketemu bangun yang lebih mudah, langsung aja untuk mencari keliling, nggak perlu pakai rumus, harus rumus layang-layang, harus rumus trapesium, nggak perlu, tinggal menjumlahkan keseluruhan di bagian luar. Ini kayak ini, AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah EF tambah FA. Nah, itu jawabannya adalah 88 cm. Clear ya untuk pembahasan soal kisi-kisi IC nomor 3. Tanda dulu. Oke, kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi IC nomor 4. Disajikan gambar dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Peserta didik dapat menentukan nilai X dan salah satu besar sudutnya. Nah, ini prediksi soalnya. Tentukan nilai X dan besar sudut RSQ. Oke. Nilai X dan besar sudut RSQ. Nah, kita lihat. Sebelum itu, kita mencari besar sudut QRS terlebih dahulu ya, karena sudut QRS itu nanti kita bisa pakai perumusan sudut yang saling berpelurus. Oke, kita cari besar sudut QRS. QRS berarti sini QRS. Nah, mencari besar sudut QRS, sebelah kirinya ini sudah ada besar sudutnya 105 derajat. Untuk mencari besar sudut QRS yang R ini, langkahnya adalah pakai rumus berpelurus. Nah, bisa pakai rumus berpelurus. Rumus berpelurus itu besar sudutnya setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Berarti 180 derajat. Segini 180 derajat. Yang diketahui 105. Ini yang ditanyakan, berarti 180 derajat dikurangi 105. Ini berpelurus ya. Pelurus itu besar sudutnya setengah lingkaran, itu 180 derajat. 180 dikurangi 105 berarti 75 derajat. Clear dulu, ini adalah 75 derajat. Kemudian kita mencari nilai X-nya. Yang ditanyakan nilai X. Untuk mencari nilai X itu sama dengan nilai X kan sama dengan besar sudut RQS. Nah, ini kita perhatikan dulu, apakah RSQ juga udah memiliki besar sudutnya? Oh, belum. Ternyata yang hanya memiliki besar sudutnya cuma QRS, cuma yang R. Berarti kita pakai rumus segitiga yang mana ketiga sudutnya itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Pakai rumus sifat
yang ketika dijumlahkan ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Yang ketiga sudutnya ketika dijumlahkan besar sudutnya 180 derajat. Kita menggunakan sifat itu. Berarti X ditambah, kan ketiga sudutnya dijumlahkan, X ditambah X plus 15 ditambah 75 derajat disama dengan kan berapa? Besar sudut ketiganya ketika dijumlahkan adalah 180 derajat. X tambah X jadinya 2X ditambah 15 tambah 75. 15 tambah 75 hasilnya adalah 90 derajat sama dengan 180 derajat. 2X berarti dipindah ruas, yang 90-nya sebelah kanan karena kita butuhnya nilai X saja. Berarti 180 dikurangi 90 derajat. Berarti 2X-nya adalah 180 kurangi 90 berarti 90 derajat. Berarti X-nya adalah 2-nya dipindah ruas, awalnya perkalian dipindah ruas jadi pembagian. Berarti 90 derajat dibagi 2. X-nya hasilnya adalah 45 derajat. Clear dulu untuk mencari nilai X-nya sesuai yang ditanyakan. Kemudian yang ketiga, mencari besar sudut RSQ. RSQ itu sama aja X plus 15 derajat. X plus 15 derajat. X-nya udah ketemu belum tadi? Udah, yaitu 45 derajat. Tinggal kita substitusikan. Berarti sudut RSQ sama dengan X-nya berapa? 45 ditambah 15 derajat. Berarti sudut RSQ 45 tambah 15 derajat berarti adalah 60 derajat. Clear ya untuk jawaban soal nomor 4 ini. Jadi kita menggunakan sifat berpelurus yang pertama itu, kemudian menggunakan rumus jumlah ketiga segitiga sama dengan 180 derajat gitu ya. Jadi yang kita ketahui kita selesaikan dulu pakai rumus berpelurus. Kemudian untuk mencari besar sudut yang lain kita menggunakan yang mana ketiga sudutnya ketika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Nanti ketemu nilai X-nya, kemudian ketemu sudut yang lainnya. Clear untuk pembahasan soal kisi-kisi IC nomor 4. Kita kasih tanda dulu. Oke teman-teman, kita bahas pembahasan kisi-kisi IC nomor 5. Disajikan percobaan pelemparan, peserta didik dapat menentukan ruang sampel dan harapan muncul percobaan tertentu. Prediksi soalnya, pada percobaan pelemparan 3 koin sekaligus, tentukan A. ruang sampel, B. peluang muncul 2 angka dan 1 gambar, C. peluang muncul paling sedikit 2 sisi gambar. Untuk menentukan ruang sampelnya dari 3 koin sekaligus ini, tipsnya adalah kita tulis dulu koin 1. Koin 1 kan, 1 koin itu pasti memiliki sisinya angka, sisi satu yang lainnya adalah gambar. Kita tulis dulu aja, koin 1 A dan G. Kemudian itu kan koin 1. Koin 2, setiap A pasti memiliki A dan G. Kemudian setiap G pasti memiliki A dan G. Itu koin 2. Kemudian koin 3 tinggal kita tulis sama seperti tadi mencari koin 2. Setiap A itu memiliki A dan G. Setiap G itu memiliki A dan G. Setiap A itu memiliki A dan G, dan setiap G itu memiliki A dan G. Selesai dari koin 1 sampai koin 3. Kemudian untuk ruang sampelnya gimana? Sesuai dengan arah panahnya. Oke. A tulis berarti A G A G A G A A G A A G G A G G G A A G A A G A G G A G
A G G A G G A G G G G G G. Nah, dari sini kita dapat peroleh untuk ruang sampelnya jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ruang sampelnya ada 8. NS nya, ruang sampel itu NS itu jumlah 8. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yang B, peluang muncul 2 angka dan 1 gambar. Muncul 2 angka 1 gambar berarti angkanya 2, AA G. Oke, kita mencari anggotanya dulu, NA nya. Anggotanya berapa? 2 angka dan 1 gambar. Yang A nya 2, G nya 1. A nya 2, G nya 1, berarti yang ini. Mana lagi? A nya 2, G nya 1, ini lagi. Mana lagi? A nya 2, G nya 1, ini lagi. Ada lagi? Sudah nggak ada, berarti anggotanya adalah AAG, terus AGA, terus GAA. Berarti terdapat anggota ruang sampel dari 2 angka dan 1 gambar berjumlah 3. NS-nya itu jumlah keseluruhan ruang sampel dari 3 koin yang dilempar secara bersamaan, yaitu 8. NP-nya yang ditanyakan peluang kejadian 2 angka dan 1 gambar. Jadi NA, NS, NA-nya 3, NS-nya 8. Nah, lanjut yang C, peluang muncul paling sedikit 2 sisi gambar. Paling sedikit 2 sisi gambar. Kalau ada kata-kata paling sedikit 2 sisi gambar, berarti lebih dari sama dengan 2 gambar. Lebih dari sama dengan 2 gambar. Jadi gambar itu minimal 2, lebih dari 2 boleh. Berarti mencari NA-nya, anggotanya. Tulis saja NA-nya. Yang G-nya itu boleh 2, lebih dari 2 juga boleh. Kita lihat. G-nya harus lebih dari 2. Oh nih, kita kasih tanda strip 1 dulu. Terus mana lagi? 2, mana lagi? 3, mana lagi? 4, berarti ada 4. Anggotanya AGG, kemudian GAG, kemudian GGA, kemudian GGG. Berarti untuk anggota ruang sampel paling sedikit 2 sisi gambar berjumlah 4. NS-nya, NS itu jumlah keseluruhan dari ruang sampel ketiga koin, yaitu 8. NP-nya yang ditanyakan peluang paling sedikit kejadian 2 sisi gambar, berarti NA per NS. NA-nya 4, NS-nya 8, sama-sama ditanyakan bagi 4, bagi 4 bisa adalah setengah. Oke, ini untuk prediksi soal salah satu dari IC nomor 5. Ini jawaban lengkapnya. Maaf tadi potong, bawahnya nggak terlihat. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Tunggu video selanjutnya ya. Bye bye.